Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita semua tahu bahwa dunia ini fana. Di sini kita beramal, di sini kita berbuat. Yang nanti pada hari kiamat akan diberikan balasan atas semua yang diperbuat oleh manusia. Yang sekarang orang yang beramal soleh, yang menjaga sholat 5 waktu, yang berpuasa di bulan Ramadan, berangkat umrah, berangkat haji, bersedekah, dia gak mendapatkan balasan. Tidak seperti orang yang bekerja. Teman-teman yang di Australia melihat bagaimana waktu dan tenaga itu dihargai. Ada yang 1 jam berapa dolar gitu ya. Sedangkan kita sholat, dapat apa? Waktu kita habis dan kita masih harus bekerja lagi untuk mencari penghidupan di dunia. Orang-orang yang berbuat maksiat, kok bebas-bebas aja mereka. Kita dapat melihat muslimat yang pakai jilbab dengan yang tidak pakai jilbab. Yang pakai jilbab dapat apa? Ya, nggak ada gitu. Kalau dikatakan dapat uang, dapat apa, nggak ada. Taib yang melanggar, yang tidak pakai jilbab, ya biasa aja hidup. Muslim yang tidak minum khamar dan muslim yang minum khamar. Kita dapat melihat 2 orang ini. Yang minum khamar ya hidupnya kadangkala berlimpah harta. Yang tidak minum khamar kadangkala susah ekonominya. Nah, karena dunia ini daru amal, negeri untuk beramal. Seperti orang yang bercocok tanam. Petani yang menanam. Terus dia menanam. Panennya kapan? Ketika dia meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 30. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Tunggu, suaranya kok putus-putus.
وعاقبتنا أن ويقدر الله نفسه والله Artinya? ingatlah benar dia berharap tidak tahu akan Allah Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Iya. Ada hari yang perlu kita takutkan. Hari di mana semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakan. Min khairin atau min su. Kebaikan atau keburukan. Semua akan dibalas. Hari itu benar-benar hari yang menakutkan. Yang tidak dalam bayangan manusia. Ternyata semua yang dia kerjakan tercatat. Sampai yang seberat biji sawi pun akan dialih. Manusia akan disidang. Timbangan akan ditegakkan. Saksi-saksi dan alat bukti akan didatangkan. Tidak ada yang tersembunyi. Dan tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang tersembunyi dari amalan manusia. Nggak ada yang terlewatkan. Nggak ada yang tidak tercatat. Tapi semuanya lengkap. Dan kita lihat dalam persidangan di dunia, kadangkala berkas dimasukkan ditolak karena kurang lengkap. Alat buktinya nggak cukup. Diminta untuk dipenuhin. Tapi pada hari itu semua berkasnya sudah lengkap. Tinggal menanti waktu persidangan. Dan jangan khawatir. Tidak akan ada yang dirugikan. Sehingga dia pernah umpamanya berbuat amal soleh. Kok nggak ada di sini? Ada. Di surat Al-Anbiya ayat 47. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada kiamat. Tidak seorang pun dan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahala. Dan cukuplah kami yang memperhatikan. Barakallahu fikum. Manusia dalam persidangan hari akhir nanti yang dikenal dengan Yaumuddin diberi hak untuk membela diri. Dipersilahkan untuk mendatangkan bukti-bukti yang meringankan atau saksi-saksi yang dia inginkan. Kalau dalam persidangan di dunia, biasanya polisi itu membutuhkan 2 alat bukti. Ana tadi baca
bahwa alat bukti yang sah menurut undang-undang hukum itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti ini ada pada hari kiamat. Bukan dua, semuanya. Kalau dalam kehidupan dunia, mungkin saksi yang didatangkan itu adalah saksi palsu. Mungkin. Alat buktinya rekayasa. Jaksanya mungkin disogok. Hakimnya mungkin bermain. Tapi pada hari kiamat, semuanya clean. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada istilah main belakang. Nggak ada. Karena kita akan datang pada hari kiamat. Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Dalam kondisi kita telanjang dibangkitkan. Alas kaki nggak ada. Belum disunat. Dan tidak membawa apapun. Hanya amalan. Ada banyak saksi pada hari kiamat. Kira-kira ada 6. Kurang lebih ada 6. Saksi yang pertama yang akan menjadi saksi atas diri kita. Ini alat bukti kalau kita pernah berbuat baik atau berbuat dosa gitu. Saksi yang pertama adalah bumi. Tempat kita berpijak. Di mana bumi kelak pada hari kiamat akan memberikan kesaksian. Bahwa kita pernah datang ke tempat ini. Kalau itu masjid, maka akan jadi saksi fulan ke masjid. Kalau itu sholat, akan jadi saksi. Bagaimana orang yang azan di pegunungan. Yang mungkin tidak ada manusia yang mendengar untuk menjadi saksi. Maka batu-batu, pohon-pohon pun kelak akan menjadi saksi untuk dia pada hari kiamat. Begitu pula pelaku kemaksiatan. Yang mungkin dia berbuat dosa. Dia berzina di tengah kebun. Mungkin di tengah hutan. Mungkin tidak ada satupun manusia yang melihatnya. Maka bumi Allah akan memberikan saksi atas dosa yang dia lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zalzalah ayat 1-5. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ditanggung,nya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang terjadi kepadanya. Barakallahu fikum. Ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha faqala atadruna ma akhbaruha." Apa berita yang akan diceritakan oleh bumi ini? Apa kabar yang akan disampaikan oleh bumi ini? Para sahabat ketika ditanya itu, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala,
Maka Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ أَخْبَارَهَا sesungguhnya kabar yang akan disampaikan oleh bumi itu, أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا. Di mana bumi itu akan memberikan kesaksian atas setiap hamba lelaki atau hamba wanita dengan apa yang dia lakukan di atas bumi itu. Bumi itu akan mengatakan amila kada wa kada yauma kada wa kada. Bumi akan mengatakan dia fulan nih berbuat perbuatan ini pada hari ini di tempat ini. Dan dia melakukan perbuatan dosa itu di tempat itu pada hari itu. Jadi secara detail bumi akan memberikan kesaksian. Fahadhihi akhbaruha. Inilah kabar-kabar bumi nanti. Dan setelah itu gimana jemaah? Nggak ada tempat yang tersembunyi. Sehingga orang yang berbuat ketaatan, engkau nggak usah takut. Engkau sholat malam di hotel, di kamar hotel. Nggak ada yang tahu. Dicatat, akan memberikan saksi tempat itu. Sebagaimana di hotel itu engkau berbuat dosa, juga akan memberikan kesaksian. Kadang-kala ada orang hendak berbuat dosa, dia berpikir nggak ada yang ngelihat di tempat ini. Atau dia hendak berbuat ketaatan, ada pikiran engkau gimana berbuat di tempat ini. Nggak ada yang ngelihat engkau gitu. Kalau engkau sholat sunnah di masjid kan ada yang ngelihat. Ada yang memandang, ada yang menyaksikan. Lah, bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat. Saksi yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Alaihi Wasallam akan memberikan kesaksian buat semua nabi dan buat semua orang-orang yang mendustakan nabi. Beliau akan hadir pada hari kiamat menjadi saksi. Kita lihat di dunia kadang-kala saksinya siapa nih? Oh fulan dipanggil saksinya. Rasulullah SAW akan menjadi saksi. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya." Bacakan Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Gimana aku membaca kepadamu sedangkan Quran ini turunnya kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, aku ingin mendengarnya dari selainku. Maka akhirnya Abdul bin Mas'ud membaca awal surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai ayat ke-40 di surat An-Nisa. Ketika Abdul bin Mas'ud membaca ayat ke-40 ini, Nabi SAW mengatakan hasbuk, cukup. Lalu Abdul Mas'ud melihat kepada Nabi SAW. Ternyata air mata yang sudah meleleh di pipi Nabi SAW. Ada apa dengan ayat ini? Coba kita baca ayat 41 sampai 42. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan kaum Muhammad sebagai saksi atas mereka.
Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap mereka diratakan di tanah, dikubur atau hancur dulu menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyebutkan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Subhanallah. Kita lihat bagaimana pada hari itu orang-orang yang melakukan riba, orang-orang yang menzalimin, yang sombong, yang menyebarkan kekejian di muka bumi ini. Dan pelaku-pelaku kemaksiatan lainnya. Mereka ingin ditelan oleh bumi. Mereka ingin dimatikan. Tapi nggak ada. Nggak ada kata kembali, sudah jamaah. Nggak ada kata, udah yang penting aku mati, udah nggak usah dibalas. Engkau akan dibangkitkan. Dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas mereka. Udah dikasih tahu. Udah diturunkan Al-Quran. Udah disampaikan ceramah-ceramah. Ditulis kitab-kitab. Tapi dia nggak mau. Berpaling dari agama. Maka Rasul akan menjadi saksi alaihi salatu wassalam. Dan menjadi saksi atas nabi-nabi yang lainnya. Dan semua nabi pun akan menjadi saksi atas umat-umat mereka. Itu saksi yang kedua. Adapun saksi yang ketiga adalah para saksi. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat-malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah secara umum, para ulama, para pendakwah yang mereka telah menyampaikan agama ini. Jadi umpamanya ada orang nih, ada orang udah dikasih tahu, Mas jangan ke sono. Jatuh nanti engkau. Itu jalannya putus loh. Atau dekat ke situ ini gang buntu. Dan setelah itu ada jurang. Jangan ke sana. Maksa dia ke jurang tersebut. Jalan sana akhirnya jatuh ke jurang. Lalu mengatakan, aku gak dikasih tahu sama orang-orang itu kalau ada jurang. Bohong. Mereka akan menyampaikan, sudah engkau dikasih tahu. Engkau gak mau tahu. Itu masalah. Di surat Hud ayat 18. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. وَمَنْ أَظْلَمُ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ يَقُولُ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan kepada Allah? Mereka itu akan diberikan kepada mereka dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong kepada mereka. Ingatlah, itu akan ada orang yang berbohong. Nah, para saksi ini akan menyatakan bahwasanya mereka berdusta. Saksinya siapa? Ya para saksi ini, malaikat-malaikat Allah, para utusan Allah, para pendakwah, ustadz-ustadz. Yang telah menyampaikan kepada umat manusia, mengajak umat manusia. Nggak ada alasan mengatakan loh, nggak pernah tahu, nggak pernah ada kajian. Engkau nggak pernah hadir. Engkau yang nggak mau. Karena para utusan Allah juga akan ditanya, engkau sudah sampaikan belum? Bagaimana Nabi SAW di Haji Wada mengatakan kepada para sahabatnya, ala hal ballaghtu. Beliau mengatakan, sudah aku sampaikan belum? Para sahabat mengatakan, iya. Lalu Nabi SAW, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan ini. Mereka sudah menyaksikan. Nabi sudah menyampaikan. Jadi manusia akan menjadi saksi kelak. Ya, kalau manusia kadangkala
Orang berpikir mungkin dia mengada-ngada Ustaz. Boleh jadi nggak benar dia menfitnah. Ya, boleh jadi. Baik, akan Allah datangkan saksi lain. Ini saksi yang keempat pada hari kiamat. Adalah malaikat yang mendampingi. Malaikat yang mencatat. Yang dia selalu bersama kita. Di antara buah dari keimanan kepada malaikat itu membuat kita malu berbuat dosa. Kenapa? Karena ada yang lihat loh. Allah melihat kita, malaikat melihat plus mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat, mereka tahu dengan apa yang kau kerjakan, tahu. Itu yang dicatat. Engkau nggak mau dengan kesaksian kawanmu, sohibmu, ustadz yang ada, para rasul, para malaikat, ada malaikat khusus yang mendampingimu. 2 malaikat. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Qaf ayat 21 sampai 23. Barakallahu fikum. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Nah, lanjut ayat 23. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat terang. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada pada. Allahu Akbar. Dari setiap orang nanti, ketika berangkat ke tempat persidangan, dia akan didampingi oleh malaikat pencatat dan oleh malaikat yang memang mengantarkan, menggiring dia. Kadang-kala kita melihat ya, seorang terdakwah dibawa ke pengadilan, ada yang diturunkan dari mobil penjara ya. Ada mungkin yang tidak. Ada yang mungkin dengan cara yang lebih baik, terhormat. Ada yang dengan cara menghinakan. Dia pakai baju tahanan atau baju terdakwa. Malaikat akan mengatakan, ini catatan dia. Dia jadi saksi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan, yakni satu malaikat yang menggiringnya ke padang mahsyar dan satu malaikat yang akan menjadi saksi atas amal perbuatan dia. Ucapan yang waqala qarinuhu hadza ma ladayya atid, ini adalah ucapan malaikat yang menggiring. Bukan malaikat jadi saksi, ini malaikat yang menggiring. Ucapan waqala qarinuhu, ini catatan dia yang ada pada sisiku, ini malaikat yang menggiring mengatakan. Sebenarnya disebutkan oleh Mujahid. Dia mengatakan, hadza ibnu Adam alladhi wakkaltani bihi qad ahdartu. Ini anak Adam yang ketika hidup engkau perintahkan kepadaku untuk bersama dia, untuk mengawasin dia. Ini sekarang aku hadirkan dia. Mau lari kemana kita coba? Tapi dengan banyaknya saksi-saksi, namun ternyata manusia
Ya, sebagian di antara mereka tidak mau mengaku. Mereka tidak mengakui perbuatannya. Dan mereka tidak menerima kesaksian saksi-saksi itu. Nggak mau mereka. Malaikat jadi saksi, orang-orang jadi saksi, Rasul jadi saksi, bumi jadi saksi, mereka nggak mau. Enggak. Karena dalam pandangan dia masih punya kesempatan untuk menutupi dosa-dosanya. Di dunia dia mampu melakukan itu. Sampai hari ini di Indonesia ada buronan-buronan yang belum ketemu. Sembunyi dia. Nggak ketahuan di mana. Dia punya uang. Dia bisa bayar sana, bayar sini. Itu di dunia. Tapi pada hari itu, engkau mau lari ke planet yang mana? Engkau mau menembus langit. Gak ada yang bisa dilakukan manusia pada hari itu. Maka akhirnya orang-orang ini minta saksi dari diri mereka. 4 saksi gak mau. Ana gak terima saksi dari eksternal. Ana mau saksi internal. Karena dia mengaku, aku gak melakukan itu, aku gak berbuat itu. Disinilah. Kemudian bagaimana Allah akan menjadikan tubuh manusia bersaksi. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Yasin ayat 65. Al-yawma ala afwahihim wa tadkhuluna aydihim wa tashhadu ma kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Mulut pandai bersilat lidah. Lisan tidak bertulang, mudah berdusta. Karena dia ngeyel, dia nggak mau saksi kecuali dari diri dia sendiri. Maka pada hari itu Allah tutup mulut mereka. Terus yang ngomong mana? Tangannya berbicara. Kakinya menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Mereka benar-benar kaget. Nggak dalam bayangan mereka. Ternyata saksi yang dia minta diberikan dari diri dia sendiri. Di ayat lainnya di surat Fussilat ayat 4 ayat 19 sampai 24. Allah Jalla Jalaluh menceritakan lebih detail lagi proses bagaimana manusia menolak semua saksi yang ada, kemudian dia menuntut ada saksi dari diri dia sendiri. Datangkan saksi. Kadang-kadang dalam persidangan itu kan ada datang saksi yang memberatkan dia, ada saksi ini itu. Terakhir dia minta, saya minta datangkan saksi fulan. Ini manusia pada hari kiamat minta saksinya dari diri mereka sendiri. Anak kan sudah ngomong tidak melakukan itu. Tidak berbuat itu. Aku minta saksi dari diriku sendiri. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat ayat 19 sampai 24. Nah, silakan dibaca. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعفوا فما هم من المعتدين. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisah. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasih. Allah, na'udzubillahi minan nar. Itu kejadian pada hari kiamat. Bagaimana manusia dikelompok-kelompokkan, dikumpulkan bersama di padang mahsyar. Kemudian mereka akan disidang. Dan ketika itu, setelah saksi-saksi ditolak sama manusia ini, maka yang akan menjadi saksi atas mereka adalah pendengaran. Jadi seakan-akan pendengaran ini merekam. Ini loh rekaman yang didengar sama telingamu. Mata merekam semua yang dilihat. Kulit jadi saksi. Maka disinilah mereka kaget ketika melihat kulit. Mereka ngomong, bisa bicara kulit. Maka dia tanya, kenapa engkau jadi saksi yang memberatkan kami gitu. Saksi itu kan ada yang meringankan. Ini saksi yang memberatkan. Apa kata kulit ini? Akhirnya ketika dibebaskan dia berbicara dengan kulitnya. Yang awalnya dibungkam mulutnya. Ketika dia bisa berbicara dia tanya. Kenapa engkau jadi saksi memberatkan buat kami? Jawab kulit itu. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang ngajak bicara kami adalah Allah yang menjadikan orang-orang atau yang lainnya pandai berbicara. Gak ada yang tersembunyi. Dan gak ada alasan buat orang-orang nantinya. Akhirnya yang ngaku nih, apakah akan diterima pengakuannya? Neraka tempatnya. Karena sejatinya hisab pada hari kiamat itu ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Hisaban yasira ada ketika ditanya orang ini mengaku iya, disebutkan ya kesalahan-kesalahan dia dan orang ini mengakui, maka selesai. Boleh jadi Allah ampuni dan Allah masukkan ke surga. Tapi model-model manusia ada yang gak mau ngaku dia. Gak mau ngaku. Saksi udah didatengin, bukti
tercatat nih catatannya. Enggak mau ngaku. Enggak, aku nggak melakukan itu. Saksinya bohong mungkin menurut dia. Tapi ketika Allah datangkan saksi dari dirinya sesuai dengan permintaannya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka nanti saksi yang terakhir adalah dia mengakui. Terakhir baru ngaku. Di dalam hadis riwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah kita bersama Rasulullah SAW. Fadhahik, tahu-tahu Nabi ketawa. Lagi kumpul sama Nabi SAW, Nabi ketawa nih. Faqala, hal tadruna mimma adhak? Kalian tahu nggak apa yang menyebabkan aku tertawa? Apa kata para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu gitu. Mereka nggak tahu gitu kenapa kok tertawa. Qala min mukhatabatil abdi rabbahu. Aku ketawa karena obrolan hamba sama Tuhannya. Yaqul, ketika dia mengatakan, ya Rabbi, alam tujirni minadh zulm. Wahai Rabbku, bukankah engkau menjamin keamananku kalau aku tidak akan dirugikan, kalau aku tidak akan dizalimi? Qala yaqulu bala. Kata Allah, betul. Engkau dapat jaminan untuk tidak dizalimi. Kalau seperti itu, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kalau gitu aku nggak terima kesaksian kecuali dari diriku. Katanya setelah alat-alat bukti dikumpulkan, dia masih mengatakan, aku tidak mau saksi kecuali dari diriku sendiri. Fayaqulu, kata Allah Azza wa Jalla, kafa binafsika al-yawma 'alaika syahida. Ya udah, cukup. Engkau yang jadi saksi hari ini atas dirimu sendiri. Wabil kiramil katibina 'alaika syahida. Dan malaikat-malaikat yang mencatat juga jadi saksi gitu loh. Engkau jadi saksi dan malaikat-malaikat jadi saksi. Fayukhtamu ala fi. Kemudian ditutup mulutnya. Dia nggak bisa berbicara. Thumma yuqalu li arkani. Kemudian dikatakan kepada raganya, kepada tubuhnya, intiqi. Bicara. Kalian bicara. Ini saksi bukan orang lain. Diri dia sendiri. Tubuh dia sendiri. Ketika dikatakan intiqi, fatantiqu bi'a'malihi. Maka semua akan berbicara dengan amalannya. Apa yang dia kerjakan. Karena ada orang yang dalam pandangan kita ini orang baik kayaknya ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kayaknya bukan orang baik. Maka nanti akan jadi saksi itu. Tubuhnya, raganya. Thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Setelah itu yang awalnya dikunci mulutnya dibuka sehingga dia dapat berbicara. Ketika dapat berbicara, apa kata manusia ini? Bu'dan lakunna wa suhqan. Semoga kalian jauh, kalian merugi, kalian menderita, kata manusia ini kepada tubuhnya. Fa'an kunna kuntu unadil. Aku itu dari tadi sedang bela-belain kalian supaya nggak diadab gitu. Dia tahu dia akan diadab, sehingga kesempatan buat dia untuk membela diri supaya nggak diadab. Maka ternyata ketika dia ingin saksi dari dirinya, yang jadi saksi adalah kulit dia sendiri, pendengaran dan penglihatannya. Wallahi jamaah, ini hari-hari yang benar-benar menakutkan bagi manusia. Karena ada manusia yang berbuat banyak dosa, tapi dia nggak sadar, dia nggak tobat. Ahibati fillah, tubuh kita ini sekarang di bawah kontrol kita. Anda punya tangan, bisa ngambil gelas. Anda bisa nulis di sini. Tapi nanti pada hari kiamat kita akan kehilangan kontrol terhadap tubuh kita sendiri. Tubuh kita akan menjadi saksi.
pemberat atau saksi yang meringankan. Ya tinggal bagaimana kita menjaga tubuh ini. Ahibati fillah. Sebagian orang makan haram. Nanti perutnya akan jadi saksi. Mulutnya juga. Ini makan haram. Orang yang udah dikasih tahu haknya orang tetap dia makan. Tapi saksi yang keenam. Setelah proses panjang. 4 saksi tidak diterima. Saksi yang kelima adalah saksi dari diri manusia sendiri. Saksi yang keenam. Akhirnya manusia menyerah. Dan dia jadi saksi juga atas dirinya. Nerima dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 130. Naam. Hah? Udah baca? Belum kan? يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang ketemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahkan mereka adalah orang kafir. Itu yang terjadi. Jadi proses persidangan yang benar-benar untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu kelak dijalani. Jadi Allah Jalla Jalaluh sejatinya tanpa proses itu langsung memasukkan semua ke neraka pelaku dosa dan pelaku kebaikan ke surga, Allah mampu melakukan itu. Tapi Allah benar-benar ingin menegakkan keadilan. Yang mana keadilan itu dirasakan. Maka prosesnya panjang. Bagaimana manusia dikeluarkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar. Kemudian setelah itu mereka disidang satu persatu. Setiap orang disidang sendirian. Tanpa ada penerjemah. Karena Allah benar-benar ingin semua merasakan keadilan. Sehingga di surat Al-An'am yang baru saja kita baca, mereka menjadi saksi pada akhirnya. Qalu syahidna ala anfusina. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Sudah. Iya. Yang awalnya nolak, membantah, akhirnya dia mengakui. Jadi yang terakhir adalah pengakuan dari pelaku dosa. Ya akhirnya mereka dimasukkan ke neraka atas dosa-dosa mereka. Apa yang menyebabkan mereka terus berbuat dosa? Wa gharrathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia jemaah. Jadi yang menyebabkan kita semua berbuat dosa itu karena kita tertipu dengan kehidupan dunia. Lupa dengan akhirat. Sehingga kita diperintahkan untuk mengingat akhirat. Saksi-saksi yang tadi kita baca itu juga akan menjadi pertimbangan buat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena kita tahu semua disaksikan. Tidak ada yang tersembunyi. Apa kata orang-orang di neraka? Mereka mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, andai kata kami mau mendengar, mau memikirkan, kami nggak bakal jadi penghuni neraka. Orang-orang ini sibuk dengan dunianya.
nggak mau dengerin. Dikasih nasihat juga tidak mau menyimak. Diundang kajian nggak hadir. Dan ternyata semua kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan, dia akan ditanya. Pertanyaan itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Humazah, latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian bakal, atau di Al-Takatsur ya, bakal ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akan ditanya digunakan buat apa. Akan ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, tentang ilmunya. Dan akan ditanyakan saksi-saksi. Nggak ada urusan manusia bisa bohong. Oh enggak, aku dikasih harta ini tuh, aku gunakan untuk berbagi dengan fakir miskin, membantu mereka. Boleh jadi dia dusta. Lakukan itu. Taib ahibati fillah. Semoga tubuh kita menjadi saksi yang meringankan. Saksi yang dengannya kita dapat masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Salat dan puasa akan jadi saksi. Amalan itu sendiri akan memberikan syafaat ya. Dia akan memberikan syafaat sehingga kita jadi lebih ringan dan mudah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan sebelumnya, ada pertanyaan yang Anda nggak bisa jawab. Berkaitan dengan membaca surat Al-Asr. Anda ingat tadi. Jadi, membaca surat Al-Asr ketika hendak berpisah dari sebuah pertemuan. Itu sunnahnya para sahabat. Yang tentunya hal ini disepakati atau disetujui oleh Nabi SAW. Anda akan bacakan hadisnya dari Abu Madinah Ad-Darimi qala. Dia mengatakan kana ar-rajulani min ashabin Nabi SAW idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusr. Dahulu dua sahabat Nabi ya, kalau berjumpa mereka tidak akan berpisah sampai salah satu dari keduanya membacakan surat Al-Asr. Setelah itu yusallimu ahaduma 'alal akhar, baru mereka mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam At-Tabrani, oleh Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Berkaitan dengan hadis ini, karena sudah dipraktekkan dengan para sahabat, maka boleh diamalkan. Sebagai sunnah takririyah. Nabi SAW membolehkan. Karena beliau tidak melarangnya. Lalu jamaah, membacanya itu bukan cukup satu ya. Dari semua orang cukup satu. Nggak semuanya membaca, cukup satu membaca. Hanya saja ada satu hal yang perlu diingatkan. Bahwasanya membaca wal asri ini, para ulama menyebutkan tujuannya salah satu membacakan kepada yang lainnya itu berkaitan dengan nasihat yang ada di dalamnya. Agar manusia yang mendengarkan wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena kita tahu surat yang pendek ini mengandung hujjah untuk umat manusia. Sehingga kalau ada orang yang mendengarkan, sehingga dia lebih beriman ya, bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat ini. Jadi bukan bacaan sekedar yang penting baca. Enggak, di situ ada unsur memberikan nasihat. Jadi mereka berpisah dalam kondisi mereka telah mendapatkan wasiat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab yang Anda kembalikan ke moderator. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sydney. Tafadhali. Ini dari Sydney Ustaz. Siap.
saya mau tanya, baru dengar tadi ini Ustadz kalau kulit itu juga nanti akan memberikan kesaksian. Nah, kalau seumpama mata kan apa yang kita lihat, kuping, telinga yang apa yang kita dengar, tangan, kaki. Kalau kulit itu maksudnya menyaksikan, bersaksi untuk apa Ustadz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya, kalau bicara kulit, kulit ini kesaksiannya lebih umum. Kesaksian dari kulit itu dia akan berbicara dengan apa yang dilakukan. Yang dilakukan manusia. Kalau tadi dikatakan kita mungkin berbuat dengan tangan kita. Mungkin kita mengambil, tangan akan jadi saksi. Kaki ada jadi saksi. Bagaimana dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh kemaluan manusia? Siapa yang jadi saksi? Kulitnya. Karena kulit ini menyaksikan, selalu hadir. Bicara dengan yang dilihat oleh mata, kulit pun ada. Ketika dia berbuat. Sehingga kesaksian kulit ini kesaksian yang paling umum. Dan kalau tadi disebutkan bagaimana seorang ketika berzina dengan kemaluannya. Apa yang akan menjadi saksi? Ya kulit dia. Kulit akan berbicara. Jadi seakan-akan kulit ini merekam segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu mungkin kesaksian kulit yang akan lebih umum dari sekedar kesaksian. Kok dikatakan mata, dikatakan pendengaran ya. Karena dosa ini bukan hanya dilakukan oleh mata, bukan hanya dilakukan oleh telinga, bukan hanya dilakukan oleh kaki dan tangan. Ada dosa-dosa lain yang berhubungan dengan kulit kita tentunya. Hada wallahu a'lam. Nah. Tapi dari Kristen Ustaz, Naam, tafadhali. ya, ini ada pertanyaan titipan. Di Desember ini banyak acara-acara yang berhubungan dengan acara perayaan Natal. Sebagai seorang ibu usaha catering dan banyak pesanan pas acara perayaan ini, apakah harus ditolak dengan tegas? Kalau tidak, bagaimana sebaiknya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Perayaan ini sudah ada ya. Perayaan hari kebesaran umat lain ya. Mungkin orang-orang Persia punya hari Nairuz ya. Mereka. Para ulama menyebutkan bahwa tidak bolehnya kita turut serta menyemarakkan acara mereka. Baik dengan kehadiran, baik dengan menjual sesuatu yang memang khusus untuk acara tersebut. Karena kita ada unsur menyemarakkan acara mereka. Terus bagaimana? Ya ditolak. Ketika memang khusus buat acara tersebut. Walhamdulillah jamaah. Ada acara-acara seperti ini yang musiman. Yang mungkin buat sebagian orang ini adalah masa panen. Karena banyak pesanan ini dan itu macam-macam. Tapi ketahuilah. Allah Azza wa Jal Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dia tidak ridho dengan kemungkaran. Dia tidak ridho dengan dosa yang dilakukan. Maka jangan sampai kita ikut menyemarakkan acara-acara mereka. Tinggal kita minta maaf, cari di tempat lain, atau kita katakan kita tidak menyediakan kalau untuk acara Natal, untuk acara akhir tahun ya, tahun baru. Dan Anda ingin mengingatkan karena bicara tahun baru jamaah. Ingat tahun barunya siapa? Kita ini umat Islam. Kita tidak akan pernah berada di depan kalau kita jadi ekor. Jadi ekor. Semua yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, orang Yahudi, itu kita ikuti. Maka kita jadi ekor. Maka jadilah kepala. Karena engkau sebenarnya adalah kepala yang baik. Pemimpin yang mulia. Tapi kalau engkau jadi ekor, engkau akan jadi ekor yang buruk. Umat Islam punya kalender sendiri. Punya bulan sendiri. Punya pergantian tahun sendiri.
Sedangkan ini kita nggak kenal, Nabi alaihissalatu nggak kenal sama yang namanya bulan Desember. Abu Bakar, Umar, Utsman nggak kenal sama yang namanya bulan Desember. Yang mereka kenal adalah bulan-bulan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda manusia yang akan mengingkari perbuatan mereka di dunia dan tanda-tanda orang yang akan mengakui perbuatan mereka ketika ada di dunia? Afwan, gimana? Ketika nanti di akhirat nanti. Afwan, Ana perlu penjelasan lagi. Tanda-tanda? Halo Ustadz. Ya, siap. Iya, jadi tanda-tanda seperti mungkin tanda-tandanya seperti orang munafik atau orang yang suka berbohong atau orang yang jujur. Apakah nanti di akhirat nanti ketahuan dengan di dunianya seperti itu juga Ustadz? Oke. Nah, Jazakallah khair. siap. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, kita tahu ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Allah mengatakan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ. Tanda-tanda orang yang akan dimudahkan hisabnya. Tentunya orang ini adalah orang yang memang berusaha untuk berbuat baik. Kalau berbuat dosa dia bertobat. Bukan malah terus berbuat dosa. Bukan malah menutupi dosa dia, merasa dia benar. Dikasih nasihat menolak. Ini kan tanda-tanda orang sombong nih. Gak mau dikasih tahu. Dia merasa paling baik, merasa paling benar. Yang lainnya salah semuanya. Orang seperti inilah yang kiranya nanti di hari kiamat juga akan melakukan pengeyelan. Karena di dunia memang sifatnya dia gak mau dikasih tahu. Gak mau dikasih penjelasan, dinasehatin. Adapun orang-orang yang insya Allah akan dimudahkan hisabnya adalah orang yang menerima gitu loh. Dia tahu dia tuh dosa yang kukerjakan. Astagfirullah ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Bukan dia mencari pembenaran. Karena ada orang berbuat dosa malah dia mencari pembenaran. Oh enggak dosa. Padahal jemaah, orang yang melakukan dosa itu hati kecilnya tahu dia berbuat dosa. Makanya sampai Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa, beliau mengatakan istafti qalbak, engkau tanyakan kepada hatimu, engkau tanyakan sama hatimu. Karena dosa itu adalah sesuatu yang gak enak di hati. Dan engkau gak ingin orang lain tahu. Jadi orang-orang seperti inilah yang kelak akan dihisab dengan hisab yang sulit ya. Karena dia tidak menghisab dirinya di dunia. Dan ini penting jemaah. Kita bermuhasabah agar nanti di akhirat hisabnya lebih ringan. Kita tahu oh ana salah, ana dosa yang ini gak boleh. Ya udah tobat. Gak usah cari pembenaran. Tapi ada orang yang berusaha untuk mencari pembenaran padahal perbuatannya perbuatan dosa. Maka kiranya orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan tadi kesaksian pemberat atas diri dia. Kelak pada hari kiamat. Wa subhanallah. Ahibati fillah. Kalau kita melihat kondisi manusia. Manusia itu ada yang berusaha untuk menyembunyikan kejahatan yang dia lakukan. Dia membungkusnya seakan-akan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan di dunia. Dia datangkan bukti ini dan itu. Kadangkala dia sampai persidangan, di sidang dia menang. Tapi ada orang yang dia salah, ketika di sidang dia ngaku, iya ngaku. Makanya kita lihat ya kadangkala yang namanya hakim. Apa istilahnya kalau terdakwanya itu kooperatif ya. Terdakwanya itu mengakui, nggak berbelit-belit ini itu biasanya dimudahkan. Jadi vonisnya itu nggak jadi memberatkan. Tapi ada terdakwa yang lain lagi. Yang kondisinya dia ngeyel ini dan itu. Maka biasanya akan lebih menyembunyikan bukti. Itu akan lebih berat lagi biasanya. Itu di dunia.
di akhirat Allah akan tegakkan keadilan. Nggak ada yang dizalimin. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai hadis yang pertama kali akan dihisap itu kan dikatakan sholat ya. Kemudian ada yang mengatakan juga hadis yang mengatakan hal yang pertama kali akan dihisap yang berkaitan dengan hak antar manusia pada hari kiamat adalah tentang darah. Nah, yang dimaksud dengan darah di sini apa ya? Subhanallah. Iya jemaah. Barakallahu fiik. Nabi SAW menggambarkan buat kita tentang hari hisab dengan gambaran yang nyata. Yang pertama dihisab hablum minallah, hubungan manusia sama Allah, itu adalah salatnya. Yang pertama dihisab hablum minan nas, yang urusan sama manusia adalah urusan darah. Maksudnya darah ini masalah pembunuhan. Karena menzalimi manusia itu tingkatnya macam-macam. Ada yang sampai membunuh, ada yang hanya ngambil hartanya, ada yang memaki, menuduh, menfitnah, mengribain. Banyak tuh kezaliman-kezaliman. Artinya dosa-dosa yang dilakukan terhadap manusia itu banyak. Yang pertama dihisab adalah masalah pembunuhan, masalah darah. Karena apa? Karena terbunuhnya seorang muslim itu adalah dosa besar yang Allah Azza wa Jalla murka kepada yang melakukan hal itu. Ini berkaitan dengan hablum minan nasnya. Jadi dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, yang pertama adalah masalah darah, yakni masalah pembunuhan. Baru setelah itu mungkin masalah berkaitan dengan uang, masalah kehormatan, dan lain-lainnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu Dari fiik. Sydney ini Ustadz, putaran kedua. Siap. Mau tanya, tadi kan kalau perpisahan pertemuan atau majelis kan diakhiri dengan surat Al-Asr itu ya Ustadz. Kalau ada sebagian yang kalau mau mulai baca Al-Fatihah itu soheh apa enggak ya Ustadz? Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara memulai pertemuan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di majlis-majlis beliau, ketika beliau membuka sebuah pertemuan, kalau bicara pertemuan Nabi SAW, khutbah Jumat, beliau memulai dengan Assalamualaikum, kemudian memulai dengan tahmid dan pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Beliau memulai dengan innal hamdalillah atau pujian-pujian Allah yang lainnya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya semua amalan dzibal, semua kondisi yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah maka nggak berkah. Jadi kita dianjurkan untuk memulai dengan ucapan bismillah dengan nama Allah Azza wa Jalla atau alhamdulillah. Sehingga sampai hari ini ana belum mendapatkan ya bahwasanya ada hadis yang menganjurkan untuk memulai majelis. Kadang-kadang kan kita buka majelis ini dengan membaca surat Al-Fatihah umpamanya. Ana belum dapatkan. Jadi kalau memang ada yang mungkin mengetahui hadisnya, karena kadang-kadang seperti ini, ada orang yang sudah ngamalin, setelah diamalkan dia berusaha untuk mencari dalil yang membenarkan amalan dia. Seharusnya seorang muslim itu sebelum beramal, dia tanya dulu. Dia cari dulu buktinya. Dia cari dulu dalilnya. Sehingga dia beramal berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Jadi sepanjang yang ana tahu, bahwasanya Nabi SAW membuka acaranya, ima dengan bismillahirrahmanirrahim, atau dengan tahmid, pujian bagi Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fik. Tafadhali. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz.
Nah, Mau tanya suami istri tapi nggak menikah Islam, nikahnya nikah negara. Ya. Terus gimana? eh, Suami istri nikahnya nikahnya nikah Australia aja gitu, nikah Islam. nikah Australia. Catatan sipil Ustaz, catatan sipil. Nggak ada akad nikah gitu. Nggak ada. Jadi maksud gini sih, yang si istri ini benar-benar dia udah salah, dia sadar itu, dia mau keluar dari rumah itu, maksudnya karena nggak mau secara Islam. Dan ini udah berjalan selama 8 tahun. Nah, subhanallah. Mereka mempunyai anak 4 tahun yang agak cacat itu, Ustaz. Dia mau bawa anaknya, maksudnya nggak boleh kalau nggak Suaminya jadi, Muslim juga. Sedangkan proses menunggu tiga. Ya Ustaz. Suaminya Muslim. Bukan. Allahu Akbar. Nah. Jadi maksudnya gini, posisi si istri ini mesti gimana? Apa dia harus bersabar nunggu sampai visanya keluar atau dia aja keluar tapi dia nggak boleh bawa anaknya gitu Pak. Sedangkan anaknya itu cacat yang kudu diurus dengan suaminya juga sekarang menjadi sakit, jadi nggak bisa. Apa yang harus si pihak istri lakukan? Sedangkan dia udah memang nggak tidur bareng selama 4 tahun. Jazakallah khair. Nah. Wa iyyaki. Ahibati fillah, kita perlu belajar. Apa yang terjadi ini menunjukkan sebagian kita memang nggak peduli sama agama. Mengabaikan agama. Kalau tadi katakan dia nikah dengan non-muslim yang jelas-jelas tidak boleh dalam agama kita. Terus gimana solusinya sekarang? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah. Kalau tadi dikatakan dia sadar akan kesalahannya, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah. Selain itu dia memperbanyak amal soleh, memperbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni dosanya. Baik, ini berkaitan dengan anaknya. Pertama, dia sudah nggak halal buat suaminya. Jadi bukan karena cerai, karena memang nikahnya itu nggak sah. Terus apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama kalau bicara anak itu cacat ya. Cacat ini ada cacat mental, ada cacat fisik. Kalau cacat mental kita tahu anak itu penanya malaikat diangkat. Sehingga dia tidak akan dihisap pada hari kiamat. Artinya dia seperti bayi, seperti orang gila. Kalau cacat fisik, maka di sini sepertinya perlu menyelamatkan dia dari kesyirikan, dari kekufuran. Soalnya kalau dia ikut bapaknya, maka dia akan ikut agama bapaknya. Ini kesempatan buat ibu. Tinggal bagaimana mengkondisikan. Kalau memang dia tadi umpamanya bertahan di rumah itu, tapi dia tidak bertemu dengan suaminya, dia tidak berduaan dengan suaminya, karena kita tahu ada larangan berkholwat gitu. Kalau dia bisa mengkondisikan dirinya sampai visanya keluar, ana rasa itu baik. Tapi kalau cacat mental sejatinya ya nggak ada masalah, dia mau tinggal sama bapaknya karena itu memang anaknya bapaknya. Sehingga di dalam Islam itu yang bertanggung jawab adalah bapak. Kalau ibu mau merawat anak itu sebuah kemuliaan dan kehormatan buat mereka. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Putradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz mau nanya berkaitan dengan tubuh yang bersaksi di yaumil akhir nanti, Ustaz. Nah. Saya punya tante yang sakit diabetes, parah gitu sakitnya, Ustaz. Tapi dia kalau dikasih tahu sama dokter nggak boleh makan ABCD misalnya gitu.
dia tuh bandel banget dan apa-apa yang dia makan memang yang menyebabkan itu. Apakah itu juga akan memberatkan dia di yaumil akhir nanti? Apakah dia berdosa karena nggak menjaga amanah dari tubuhnya gitu? Padahal kan yang dimakan kan halal gitu Ustaz makanannya Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Ini bicara saksi dari kulit kita ya. Mungkin tempat-tempat sujud ini juga akan menjadi saksi. Ketika kita sujud di atas tujuh anggota tubuh ya. Dahi kita, tangan kita, lutut kita, ujung telapak kaki kita. Mereka akan menjadi saksi kalau kita sholat gitu. Baik, ini berkaitan dengan orang yang dikasih amanah. Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyampaikan amanah ini kepada pemiliknya gitu. Kita akan ditanya tentang tubuh kita. Nah, dijaga enggak tubuh ini? Kalau bicara makanan itu ada makanan yang berbahaya tapi tidak haram. Tapi membahayakan tubuh kita. Apalagi dikatakan tadi, kalau makanannya halal dikatakan tadi, makan, mau minum es krim, tapi membahayakan tubuh kita. Apakah dia akan dihisap dengan yang dia lakukan? Ya sejatinya semua akan dihisap jemaah. Semua akan dihisap atas apa yang dia lakukan. Orang ini menzalimi dirinya sendiri. Sampai kita tahu Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, ceritanya Abu Darda ya, bersama Salman Al-Farisi, di mana dia puasa terus, dia nggak tidur malam, dia sholat terus, dia tidak mendatangi istrinya. Maka Nabi SAW setelah dinasehatin sama Salman Al-Farisi, bahwa kedua matamu punya hak. Punya hak untuk istirahat. Ada yang tidak memberikan haknya. Wali jismika alaika haqq. Tubuhmu juga punya hak. Hak untuk istirahat tubuh itu. Tubuh ini nggak bisa dipakai terus gitu loh. Perlu ada istirahatnya. Ketika dia tidak memenuhi hak-haknya ini, maka akan jadi saksi nantinya. Maksudnya dia akan dituntut gitu loh. Pada hari kiamat kalau ternyata dia zalim sebenarnya. Jadi hitungannya kalau tadi dikatakan ada orang yang tidak taat, dia sudah sakit ya, dia masih mengkonsumsi hal-hal yang dapat menjadikan dirinya lebih parah lagi, lebih sakit lagi, maka dia termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri dan kelak ya akan ditanya pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Barakallahu fiik. Ini ada titipan pertanyaan dari KL. Pertanyaannya, misalnya orang itu selama hidupnya belum kenal salaf, terus dia meninggal karena wabah. Apakah dia tetap syahid walaupun pada saat semasa hidupnya dia ada menyelisihi sunnah? Mungkin itu saja. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kita tahu dengan sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga. Tinggal nanti hisab dengan amalnya yang dia lakukan. Kalau bicara orang yang kena wabah, kita tahu yang kena wabah ini berbagai macam manusia. Orang kafir juga kena. Orang mukmin yang taat juga kena. Ada mukmin yang maksiat. Ada mukmin nggak sholat, Ustaz, juga kena. Mati juga dia. Apakah semuanya ini dikatakan syahid? Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah tanda-tanda orang itu mati baik. Jadi semoga jadi tanda husnul khotimah buat orang tersebut ya. Ketika dia mati dalam kondisi kena itu. Tapi tetap bergantung dengan amalannya. Bergantung dengan amalannya. Seperti yang meninggal pada hari Jumat.
ada orang peminum mati hari Jumat. Mati hari Jumat, tabrakan lagi. Atau tertimpa runtuhan. Dia nggak pernah sholat, mati hari Jumat. Apakah dikatakan husnul khotimah? Enggak. Jadi semua tergantung amalannya. Adapun kondisi kematian dia itu menjadi penguat. Setelah amalan ini itu menjadi penguat ya. Untuk dia digabungkan dengan orang-orang yang mati husnul khotimah. Kalau dikatakan ada orang yang nggak kenal sama sunnah, ada orang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, kelak akan ada hisab jemaah. Walaupun kondisi matinya dianggap syahid, kelak akan ada hisab. Dan kita tahu Allah Azza wa Jal demi menegakkan keadilan, nggak ada yang dizolimin. Jadi nggak ada yang dikurangin amalannya gitu loh. Karena dia nggak kenal sunnah dikurangin amalnya. Enggak. Akan diberikan secara sempurna. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Akan ditimbang. Mana dosa-dosamu? Nih. Oke, ini dosa-dosa. Perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ada di sini. Mana ketaatanmu? Oh, ini di sebelah kiri ya, maaf. Yang dosa-dosa ditaruh di sebelah kiri. Semua amalan yang tidak diterima ditaruh di sebelah kiri. Amalan ketaatan ditaruh sebelah kanan. Nanti akan ditimbang. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan ada dalam kehidupan yang diridhoin. Dan sebaliknya ada orang yang ngerti sunnah, Masya Allah, yang ngikutin manhaj salaf, yang dia belajar ngaji. Nanti juga ditimbang, ternyata dosanya lebih berat. Ketika lebih berat dosa-dosanya, walaupun dia udah ngerti sunnah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa amma man khaffat mawazinu, yang timbangan kebaikannya ringan, lebih berat keburukannya. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi buat semua yang udah belajar, yang udah ngaji, yang udah ngerti dengan sunnah Nabi SAW, kita perlu tahu bahwa akan ada penimbangan amalan. Dan yang paling berat di timbangan itu pada hari kiamat, kata Nabi SAW, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi kalau ada orang meninggal dengan tanda-tanda tadi, umpamanya hari Jumat, dan orang itu orang soleh, harapan kita husnul khatimah. Orang ini orang baik, meninggalnya karena COVID-19, ya Allah mudah-mudahan jadi baik. Tapi kalau orang ini nggak sholat, mati kena COVID-19, karena kita tahu bahwasanya taun ini, wabah ini, awalnya azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki, lalu Allah jadikan rahmat buat orang-orang yang beriman. Kan dikasih syarat, barang siapa yang bersabar dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dia menetap di tempatnya, meninggal dunia, dapat pahala syahid tuh dia tuh. Orang itu nantinya. Sehingga menjadi tanda ya, orang yang sudah soleh, matinya seperti ini, harapannya dia jadi orang yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Untuk orang ketiga, untuk 3 tempat Ustadz ya, Sydney, Brisbane, sama Perth aja Ustadz yang ngumpul ya. Siap. Iya, silakan Sydney, Brisbane, Perth. Oke, Assalamualaikum Ustadz, Sydney Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita ke Sydney, ke Brisbane, ke Perth. Allahu Akbar. Nah. Iya, virtual, Masya Allah. Mau tanya Ustadz, bolehkah kita menghadiri acara sebagai tamu ke acara pernikahan non-muslim Ustadz, tapi pas ritual nikahnya gitu, bukan resepsinya. Tapi di taman Ustadz, bukan di gereja. Kalau di gereja juga boleh atau enggak? Taman boleh atau enggak? Jazakallah khair. Barakallahu fikum, ahibati fillah. Kita menghadiri tempat yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Acara yang kita tahu di situ ada ritual yang penuh dengan kesyirikan. Maka itu hal yang dilarang. Bukan bicara di gereja, bukan bicara di taman, tapi acara ritual mereka. Kalau enggak Ustaz, enggak ada, mereka udah enggak ada acara, umpamanya
di atas nama Tuhan Bapa, Tuhan siapa ini itu, nggak ada. Maka jadi acara yang umum. Tapi kalau ternyata itu acara agama, keagamaan, karena kita tahu bicara pernikahan ini acara keagamaan sebenarnya. Kalau di situ mengandung unsur tadi, ada kesyirikan yang dilakukan di sana, maka kita hendaklah menghindari tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kalau acaranya nggak ada, ya seperti undangan umum lah. Barakallahu fiik. Nah, Tep, udah habis pertanyaannya. Mas, Ya, dari Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Pertanyaannya mengenai syafaat, Ustaz. Siap. Nabi SAW memberi syafaat kepada umatnya itu umat Islam. Itu kepada semuanya kah atau kepada umatnya yang tertentu aja? Subhanallah. Satu, dan kedua, siapa sajakah yang bisa memberi syafaat, Ustaz, selain dari Nabi SAW? Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Kelak malaikat-malaikat akan memberikan syafaat. Nabi dan para nabi yang lainnya akan memberikan syafaat. Orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Orang-orang yang mati syahid akan memberikan syafaat. Dan ketika sudah habis, syafaat itu sudah habis diberikan. Dan masih tersisa ada orang-orang beriman yang di neraka. Maka Allah sendiri yang akan mengeluarkan mereka tanpa syafaat nanti. Kalau dikatakan syafaat itu yang diberikan Nabi SAW itu dan diberikan oleh yang lainnya, oleh orang-orang yang Allah perkenankan untuk memberikan syafaat itu dengan dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah Azza wa Jalla dan keridhaan Allah kepada orang ini untuk memberikan syafaat dan yang dikasih syafaat. Jadi dengan dua syarat tersebut. Apakah Nabi memberikan syafaat kepada seluruh umatnya? Sepertinya tidak. Karena nanti Allah akan memberikan bagian syafaat kepada yang lainnya. Contohnya tadi, orang yang mati syahid, Allah kasih kesempatan untuk memberikan syafaat. Jadi Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya, kepada orang-orang yang suka membaca sholawat kepada Nabi SAW. Sehingga kondisi umatnya kan macam-macam. Ada orang-orang yang lebih berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nabi peduli sama mereka. Seperti orang-orang yang suka membaca sholawat kepada Nabi SAW. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang taat sama Nabi SAW. Nabi akan memberikan syafaat kepada mereka. Tapi kita tahu bahwa nanti di padang mahsyar itu Nabi akan marah. Nabi akan menolak umatnya yang merubah-rubah agama ini. Ketika beliau berada di telaganya, tahu-tahu datang orang-orang mau minum. Sama malaikat dihalau. Lalu Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Akhirnya kata para malaikat, engkau nggak tahu dengan apa yang diperbuat umatmu setelah engkau meninggal dunia. Dengan kelompok yang ini maksudnya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, sohkan sana, jauh. Jadi seperti itu, kalau bicara kriteria khusus orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW tentunya ya orang-orang Muslim yang cinta sama Rasul SAW, yang suka bersalawat kepada Nabi SAW. Intinya dua syarat, Allah ridha dan Allah memberikan izin. Hadza wallahu a'lam. Ya, ini dari Brisbane, Ustaz. Apakah terdengar suaranya, Ustaz? Ya, terdengar dengan bagus. Ustaz, misalnya kita punya... Kok jadi kecil suaranya?
Ustaz, Ustaz, Iya. kita misalnya sudah bertobat ya. Enggak, ini Tobat suara-suaranya kurang besar. Ya, misalnya kita sudah bertobat ya Ustaz dengan Nah. taubatan nasuha. Kita sudah berbuat dosa, lalu kita melakukan tobat nasuha. Apakah terdengar Ustaz? Terdengar. Nah. Lanjutannya? Apakah nanti ketika sudah di akhirat, anggota tubuh kita dan kulit kita itu tetap akan bersaksi untuk kita atas dosa-dosa kita itu Ustaz? Allahu Akbar. Jazakumullah khairan. Nah, ahibati fillah. Kalau orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Sehingga nggak ada di catatan dia. Bagaimana tatkala datang seorang sahabat Nabi Amr bin As mau masuk Islam, dia mengatakan, "Ya Rasul, aku mau masuk Islam tapi aku punya syarat." "Apa syaratmu?" Kata Nabi SAW, "Allah hapuskan dosa-dosaku yang lalu." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya Amr, ama alimta annal islama yajubu ma qablah wa anna taubata tajubu ma qablah." Apa kau nggak tahu bahwa Islam itu menghapuskan yang lalu? Artinya kalau orang ini kafir, dia berbuat dosa macam-macam, kemudian masuk Islam, nol. Bahkan kebaikan-kebaikan dia itu bisa dibalikin. Artinya dosa-dosa itu dibalikin jadi kebaikan ketika dia masuk Islam. Begitu pula dengan orang yang taubat, dengan taubatan nasuha. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Furqan mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertobat, yang beriman, beramal soleh, maka orang-orang itu Allah akan ganti dosa-dosa mereka dengan pahala kebaikan buat mereka. Jadi kalau dia berbuat dosa 1000 dosa, kemudian dia bertobat, bukan 0, tapi 1000 dosa itu menjadi 1000 kebaikan buat orang itu. Maka kita nih beribadah kepada Allah yang maha menerima tobat, dan dia gembira dengan orang yang bertobat. Jadilah hamba yang senantiasa berbaik sangka sama Allah, yang ketika engkau terjebak dalam dosa, segeralah bertobat kepadanya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.